Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video ini. Hari ini kita akan menjelajahi jejak sejarah Islam dari masa Nabi hingga dunia modern. Kita akan melihat bagaimana Islam dimulai dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW, berkembang pesat dan pengaruhnya yang masih terasa hingga sekarang. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide kedua, yaitu pendahuluan. Sejarah Islam bermula dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW di Mekah pada abad ke-7. Dalam waktu singkat, ajaran Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan para khalifah. Pada masa dinasti-dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah, peradaban Islam mencapai masa kejayaan, menghasilkan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang berdampak hingga ke Eropa dan Asia. Namun, setelah kekhalifahan Utsmaniyah berakhir pada awal abad ke-20, Islam menghadapi tantangan baru di dunia modern, seperti sekularisme dan globalisasi. Meskipun begitu, ajaran Islam tetap relevan dalam beradaptasi, memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan hingga masa kini. Oke, presentasi video ini akan membahas perjalanan Islam dari awal hingga dunia modern, serta pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide ketiga. Pada slide ketiga ini, saya akan menjelaskan pengertian tentang sejarah Islam. Sejarah Islam adalah perjalanan perkembangan Islam sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di abad ke-7, yaitu di Jazirah Arab. Ini mencakup penyebaran Islam pada kejayaan kekhalifahan besar, serta pengaruhnya dalam ilmu, seni, dan budaya di dunia. Sejarah Islam juga mencerminkan kontribusi dan tantangan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa, termasuk adaptasi Islam di era modern. Dalam memahaminya, membantu kita melihat peran Islam dalam membentuk peradaban dan relevansinya hingga kini. Dalam menganalisis sejarah Islam, melibatkan penelusuran perkembangan agama ini dari masa Nabi Muhammad SAW hingga pengaruhnya yang terus meluas di berbagai belahan dunia. Dan sejarah Islam dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Oke, pada periode yang pertama yaitu masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin pada tahun 610 hingga 661 Masehi. Dimulai dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi, yaitu yang berada di kota Mekah, hingga wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Islam tersebar di Jazirah Arab dan mulai meluas ke wilayah lain. Oke, pada periode yang kedua yaitu masa dinasti Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di bawah kepemimpinan Umayyah, Islam berkembang pesat hingga mencapai Spanyol di barat dan wilayah India di timur. Masa ini dikenal dengan penyebaran agama dan budaya Arab yang intensif. Pada periode yang ketiga yaitu masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Abbasiyah menggantikan Umayyah dan memindahkan pusat kekhalifahan ke Baghdad. Periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat. Banyak ilmuwan Muslim terkenal seperti Al-Khwarizmi, Al-Razi, dan Ibnu Sina lahir pada masa ini. Oke, lanjut kepada periode yang keempat yaitu periode fragmentasi dan penyebaran regional pada tahun 1258 hingga 1500-an. Pada abad 1258, Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Setelah itu, kekuasaan Islam terbagi ke beberapa kerajaan dan kesultanan, seperti Kesultanan Mamluk di Mesir, Kesultanan Mughal di India, Kesultanan Safawiyah di Persia, dan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di Turki. Setiap wilayah mengembangkan karakteristik keislamannya tersendiri. Lanjut pada periode yang kelima yaitu masa Kesultanan Utsmaniyah dan Islam modern pada tahun 1500-an hingga 1924.
Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekuatan besar dalam dunia Islam hingga awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekhalifahan Utsmaniyah runtuh dan sejak saat itu dunia Islam terbagi menjadi negara-negara nasional. Lanjut pada periode yang terakhir, yaitu periode Islam di era modern. Sejak abad ke-20, banyak negara dengan mayoritas muslim yang merdeka dan mengembangkan pemikiran Islam dalam konteks modern. Tantangan seperti sekularisme, politik, dan globalisasi membuat Islam beradaptasi dan terus relevan dalam berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik dunia saat ini. Oke, untuk mengakhiri presentasi video ini, berikut adalah kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya, sejarah Islam menunjukkan perjalanan panjang dan pengaruh besar dalam membentuk peradaban dunia. Islam berkembang dari agama menjadi sumber ilmu dan budaya yang terus relevan hingga masa kini. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Islam tetap beradaptasi dan memberikan kontribusi penting bagi berbagai aspek kehidupan. Dan pada keseluruhannya, perkembangan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Mekah, yang kemudian menghadapi banyak tantangan hingga beliau dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang kemudian menjadi cikal bakal negara Islam pertama. Setelah wafatnya Nabi, kekuasaan dilanjutkan oleh para Khalafur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang memperkuat penyebaran Islam dan memperluas wilayah kekuasaan ke berbagai daerah. Dan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Islam mencapai puncak kejayaannya. Dinasti Umayyah membawa Islam hingga ke wilayah Afrika Utara dan Spanyol, sedangkan pada masa Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Sedangkan di Andalusia atau Spanyol, Islam berkembang pesat dan menghasilkan peradaban yang maju di bidang sains, filsafat, dan seni. Dalam era modern, Islam menghadapi tantangan baru di tengah kolonialisme dan globalisasi. Namun, kebangkitan pemikiran Islam di abad ke-19 dan 20 menunjukkan bahwa Islam terus beradaptasi dan memainkan peran penting dalam peradaban hingga saat ini. Oke, dari memahami sejarah Islam membantu kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga memberikan perspektif dalam menghadapi tantangan zaman modern ini. Dari nilai-nilai keadilan, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan yang dibawa Islam tetap relevan hingga kini, dengan memberi inspirasi bagi umat manusia untuk terus membangun peradaban yang lebih baik. Sebelum kita mengakhiri, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah inspiratif dari sejarah Islam, di mana Kekhalifahan Abbasiyah ada seorang tokoh bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi yaitu adalah seorang ilmuwan besar dari dunia Islam pada abad ke-9, yaitu dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Karena kontribusinya yang mendasar dalam bidang matematika, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, dan ia lahir sekitar tahun 780 di Persia. Salah satu karya pentingnya adalah Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang menjadi dasar dari aljabar modern dan memperkenalkan istilah aljabar itu sendiri. Al-Khawarizmi tidak hanya ahli dalam matematika, tetapi juga seorang cendekiawan yang percaya bahwa ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan oleh kemaslahatan umat manusia. Dari kisah seorang tokoh Al-Khawarizmi ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, ilmu dan pengetahuan selalu dijunjung tinggi. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap dari kita memiliki potensi untuk berkontribusi pada dunia. Dengan inspirasi dari sejarah, kita bisa melangkah maju, menghadapi tantangan, dan membawa kebaikan bagi sesama.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Sekian pembahasan kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.